Halo Sobat Dukcapil, aku Fian. Senang rasanya bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, sekarang aku sudah dengan salah satu staff di Speduk Capil yang paling spesial, yaitu Mas Faris. Halo Mas Faris. Halo Sobat Japil. Nah, mungkin Mas Faris bisa ceritain dong kabarnya gimana nih? Kok kayaknya hari ini happy banget gitu loh. Oh iya. Berbunga-bunga gitu. Hari ini soalnya tadi habis win streak 5 kali. Wih, udah menang. Jadi agak berbunga-bunga. Agak happy ya. Boleh. Nah, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Faris akan menemani Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui Instagram. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke tanya jawab. Ya, siap, Mas. Siap. Pertanyaan pertama nih Mas, dari Instagram @_Carlinarosa. Kak, pecah kakak tapi beda kecamatan gimana ya caranya? Nah, untuk Kak Carlina Rosa ini namanya pecah kakak, bukan pecah kakak ya. Kalau pecah kakak itu tetap dalam satu alamat. Kalau udah pindah alamat atau beda kecamatan itu namanya pindah dalam kota. Nah, untuk pengurusannya itu kalau pindah dalam kota itu nggak bisa online, harus ke kelurahan tujuan. Jadi nanti kakaknya ini Kak Carlina Rosa ini mengajukan pindah dalam kota ke kecamatan tujuan, tapi bukan di kantor kecamatannya mengajukannya, di kantor kelurahannya. Di misal alamatnya di Wonokromo, kelurahan di alamat tersebut itu di kelurahan mana, misal di kelurahan Wonokromo, yang mengajukannya ke kelurahan Wonokromo, bukan di kantor kecamatan. Oke, jadi kakaknya ini ngajuinnya di kantor kelurahan. Tujuan, kantor kelurahan tujuan pindahnya. Oh gitu. Dengan membawa berkas-berkas yang Siap. Nah, berikutnya ini Mas, ada pertanyaan tentang KIA dari Kak Rizky Amirusyid. Kak, kalau mau cetak KIA gimana ya caranya? Kalau mau cetak KIA sih bisa. Untuk Kak Rizky ini melalui Klamping New Generation. Jadi nanti Kak Rizky ini buka aja website Klampit, ada di bawah ini. Nanti setelah daftar akun, nanti setelah diverifikasi daftar akun terus verifikasi, nanti baru bisa mengajukan permohonan KIA. Nanti setelah mengajukan permohonan KIA nanti diisi sesuai data, terus diupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Nanti kan ada cek takon yang memberitahu step by stepnya, dan kalau udah nanti tinggal ditunggu aja KIA-nya. Untuk pengambilan KIA-nya sih di kelurahan biasanya. Kalau udah tercetak nanti kan ada, setelah pengajuan permohonan pasti dapat e-gitir. Nah, nanti ngeceknya itu bisa di e-gitir tersebut. Nah, kalau udah dicek terus tulisannya tercetak, nanti bisa diambil di kelurahan KIA-nya. Jadi kakaknya ini mendaftar lewat website KNG New Generation itu tadi. Setelah itu bisa daftar registrasi, verifikasi dulu ya Mas, verifikasi. Bikin akun. Setelah bikin akun terus diverifikasi oleh petugas, lalu baru bisa mengajukan permohonan KIA. Dan setelah mengajukan permohonan KIA, setelah semua stepnya udah dilalui dan dapat e-gitir, nanti dicek secara berkala e-gitirnya. Kalau udah tercetak baru bisa diambil ke kelurahan. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih Mas, ada pertanyaan tentang akta kelahiran dari Instagram @arisalfarizi. Halo Min, untuk buat akte kelahiran caranya gimana ya? Akte kelahiran anak baru lahir. Untuk buat akte kelahiran bisa online juga sebenarnya, kalau nggak mau ribet. Syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu surat kelahiran dari rumah sakit, terus buku nikah orang tua, terus foto KTP atau kakak orang tua, lalu foto KTP 2 orang saksi. Nah, setelah syarat-syarat 4 itu tadi, diajukan aja permohonan ke Klamping New Generation kalau untuk online. Kalau nggak mau online juga bisa ke kelurahan
Nah, atau juga biasanya kalau di rumah sakit itu ada yang rumah sakit yang kita udah kerjasama sama Dispenduk, jadi setelah anaknya lahir langsung dibikinkan Akta. akte sekaligus kakak baru yang sudah ada nama bayinya. Oh. Dan itu juga kalau mengajukan melalui online akte kelahiran juga nanti dapat kakak baru, jadi nggak dapat akte kelahiran aja, sekaligus dapat akta baru yang sudah ada nama anaknya. Syarat-syaratnya yang empat itu tadi sih, ngurusnya tetap lewat online tadi bisa, atau ke kelurahan juga bisa, atau jika memang beruntung mungkin di rumah sakit atau di bidan yang bekerja sama dengan kita mungkin langsung bisa dibantu. Jadi online tadi tuh tetap lewat KNG tadi ya? Iya, tetap lewat KNG. Tetap nih tentang akta kelahiran. Dari Instagram dari 14 Desi Ratnasari. Untuk kelengkapan dokumen ahli waris, ada permintaan akta kelahiran atau surat kenal lahir. Ibu saya sebagai ahli warisnya. Zaman dulu nggak ada akta lahir min. Untuk mengurusnya saya harus melengkapi dokumen apa saja, ibu saya sudah lansia. Untuk Kak Dery, nah ini kan ibunya udah, berarti ini bikin akte kelahiran untuk orang dewasa. Nah kalau nggak punya surat kelahiran atau mungkin sudah hilang surat kelahirannya, bisa digantikan dengan namanya SPDJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Nah itu nanti filenya download aja di Klampit, nanti bisa di-download. Setelah di-download diisi surat pertanggungjawabannya tadi, terus dilampirkan materi 10.000, terus di-upload lagi. Nah itu sebagai pengganti surat lahir. Jadi nggak perlu akta lagi tapi pakai SPDJM lagi. Enggak, kan mau bikin akte toh, bikin akte lahir untuk orang dewasa, kan syaratnya tadi kan surat kelahiran. Jika surat kelahirannya nggak ada atau hilang, bisa digantikan dengan SPDJM lagi. Syaratnya buat Kak Dery mungkin bisa pakai SPDJM aja, mungkin bisa di-download di Klampit New Generation, atau mungkin kalau mau ngurus ke kelurahan nanti mungkin dibantu sama pihak kelurahannya, dikasih form langsung SPDJM-nya. Bisa kok, bisa. Terus berikutnya tentang akte kematian nih Kak. Dari Instagram @dli Yawi. Untuk pelaporan meninggal apa harus satu kakak dan kepala keluarga? Untuk Kak DLI Yaud, untuk pelapor dari akte kematian memang harus dalam satu kakak atau masih dalam satu darah. Misal kan misal yang meninggal ini bapaknya, tapi anaknya ini sudah bisa kakak, tapi kan ini memang anaknya ini masih bisa menjadi pelapor. Atau jika masih ada orang dalam satu kakak, misal ada bapaknya, ada di kakak itu ada bapak sama ibu, mungkin ibunya juga bisa jadi pelapor. Jadi pokoknya intinya itu harus satu kakak atau anak atau suami atau istri atau ayah atau ibu. Jadi harus tetap masih ada hubungan keluarga. Iya, hubungan darah. Atau jika sudah, misal juga pernah ada kasus yang meninggal ini tinggal satu aja, misal ada seorang nenek meninggal, anaknya juga udah nggak ada, suaminya juga udah nggak ada, jadi tinggal sebatang kara. Ini yang menguruskan siapa? Kan pasti nggak ada kan yang menguruskan. Nah ini bisa diuruskan oleh ketua RT. Jadi kalau nggak ada keluarga dalam satu kakak, bisa diuruskan oleh ketua RT. Oh gitu ya. Siap. Nah untuk selanjutnya ini tentang pindah keluar nih. Dari Instagram @fazahmuslim. Bisakah pindah keluar melalui online dan tidak harus ke tempat asal? Karena kami berbeda di domisili baru yang butuh biaya transport jika harus datang ke tempat asal. Untuk Kak Fazah Muslim, untuk pindah keluar Surabaya, misalkan kakaknya ini Surabaya, terus sekarang udah ada mungkin di luar pulau, tapi kan KTP-nya masih Surabaya. Kalau KTP-nya masih di Surabaya, bisa mengajukan pindah keluar itu online. Jadi pakai KNG. Jadi nanti ngurus aja pindah keluarnya nanti di website Klampit, nanti bakal dapat namanya apa itu, SKP WNI. Nah, hasilnya nanti pindah keluar itu SKP WNI, surat
keterangan pindah warga negara Indonesia itu SKP WNI tersebut yang dibuat yang sebagai syarat untuk mengajukan pindah ke domisili yang sekarang. Nanti untuk pindah keluar bisa kok online, nanti dapatnya SKP WNI. SKP WNI itu syarat buat pengajuan masuk ke dalam kota yang baru. Bisa online, nggak perlu harus ngurus SKP WNI ke Surabaya. Misalnya tadi SKPWN. SKP WNI. Terus pertanyaan dari @ayurini23. Saya mau menanyakan, saya ingin proses pindah dari Surabaya ke Semarang. KTP saya masih KTP lama. KTP lama masih kelurahan lama, sedangkan sekarang sudah ada perubahan untuk kelurahan. Untuk selanjutnya seperti apa prosesnya? Nah, ini sama kayak Kak Bazah Muslim tadi. Kalau mau ngurus lewat kelurahan ya sesuai KTP, sesuai kelurahan yang ada di KK KTP. Tapi kalau mau ngurus online langsung bisa pakai Kelampit aja. Sama kayak Kak Bazah Muslim tadi, bisa langsung ngurus pakai online lewat Kelampit, nanti langsung dapat SKP buat ngurus pindah ke Semarang. Nah, selanjutnya nih Mas, ada tentang aktivasi KD. Instagram @abigail_hani. Halo Kak, untuk aktivasi IKD kalau di Siola jam operasional jam berapa ya Kak? Untuk aktivasi IKD untuk di Siola Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4, Jumat jam 8 sampai jam 3, Sabtu jam 8 sampai jam 1, jam 12 jam 1 siang. Nah, itu Di jam kerja. Siola. Idealnya Senin sampai Jumat ya Mas, karena Sabtu kan cuma setengah hari gitu. Iya, idealnya Senin sampai Jumat sih. Tapi kalau mungkin di kelurahan juga bisa kok. Atau mungkin waktu jalan-jalan ke mall, mungkin kan kita lagi ada aktivasi di mall, itu juga bisa. Oh iya benar. Dikepoin aja Instagramnya. Nah, terakhir nih Mas, dari Instagram @holahub27. Min mau tanya buat IKD di mall mana aja dan jadwalnya kapan aja. Nah, ini sampaikan Mas. Nah, untuk Kak Holahop bisa dicek aja ya di Instagram @swargaloka.sub. Nah, di sana sudah tertera tuh jadwal-jadwal untuk IKD di mallnya. Nah, jadwal sekaligus jamnya. Nah, sama tempatnya juga. Nah, dicek aja di sini di Instagram ini @swargaloka.sub. Nah, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil Mas. Gak kerasa ya Mas, sudah 15 menit kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Sobat Dukcapil. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi Sobat Dukcapil ya. Jika masih ada pertanyaan terkait admin Duk, bisa langsung ditanyakan melalui Instagram @dispendukcapil dan takon Dukcapil atau melalui call center di 031 9925 4200. Nah, jangan lupa follow juga sosial media kita agar Sobat Dukcapil selalu update terkait informasi mengenai admin Duk. Sekian dari aku dan Mas Fares, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.